Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para ulama membagi tanda-tanda akhir zaman menjadi dua. Ada tanda-tanda kecil dan ada tanda-tanda besar akhir zaman. Tanda-tanda kecil jumlahnya sangat banyak dan datang terlebih dahulu. Sedangkan tanda-tanda besar datang kemudian, jumlahnya ada 10. Banyak pendapat mengatakan bahwa kondisi dunia dewasa ini berada di ambang datangnya tanda-tanda besar kiamat. Karena di masa kita hidup dewasa ini, sudah sedemikian banyak tanda-tanda kecil yang bermunculan. Tanda besar pertama yang bakal datang ialah keluarnya Dajjal. Namun sebagian ulama berpendapat bahwa sebelum munculnya Dajjal harus datang terlebih dahulu tanda penghubung antara tanda-tanda kecil kiamat dengan tanda-tanda besarnya. Tanda penghubung yang dimaksud ialah diutusnya Imam Mahdi ke muka bumi. Dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengisyaratkan bahwa Imam Mahdi pasti datang di akhir zaman. Ia akan memimpin umat Islam keluar dari kegelapan kezaliman dan kesewenang-wenangan menuju cahaya keadilan dan kejujuran yang menerangi dunia seluruhnya. Andaikan dunia tinggal sehari, sungguh Allah akan panjangkan hari tersebut sehingga diutus padanya seorang lelaki dari ahli baitku. Namanya serupa namaku, dan nama ayahnya serupa nama ayahku. Ia akan penuhi bumi dengan kejujuran dan keadilan, sebagaimana sebelumnya dipenuhi dengan kezaliman dan penganiayaan. Hadis riwayat Daud. Lelaki keturunan Nabi Muhammad SAW tersebut adalah Imam Mahdi. Ia akan diizinkan Allah untuk merubah keadaan dunia yang penuh kezaliman dan penganiayaan menjadi penuh kejujuran dan keadilan. Subhanallah. Beliau tentunya tidak akan mengajak umat Islam berpindah babak melalui perjalanan tenang dan senang laksana melewati taman-taman bunga indah, atau melalui meja perundingan dengan penguasa zalim dewasa ini, apalagi dengan mengandalkan sekedar permainan kotak suara. Imam Mahdi akan mengantarkan umat Islam menuju babak khilafatun ala minhaj al-nubuwah melalui jalan yang telah ditempuh Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya, yaitu melalui al-jihad fi sabilillah. Imam Mahdi akan berperan sebagai panglima perang umat Islam di akhir zaman. Beliau akan mengajak umat Islam untuk menerangi para mulkan Jabrian atau para penguasa diktator yang telah lama bercokol di berbagai negeri-negeri di dunia, menjalankan kekuasaan dengan ideologi penghambaan manusia kepada sesama manusia. Bila Allah mengizinkan Imam Mahdi untuk menang dalam berbagai perang yang dipimpinnya, maka pada akhirnya ia akan memimpin dengan pola kepemimpinan berideologi akidah tauhid, yaitu penghambaan manusia kepada Allah semata. Lalu, apa sajakah indikasi kedatangan Imam Mahdi? Dalam sebuah hadis, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan gambaran umum indikasi kedatangan Imam Mahdi. Ia akan diutus ke muka bumi bila mana perselisihan antara manusia telah menggejala hebat dan banyak gempa-gempa terjadi. Dan kedua fenomena sosial dan fenomena alam ini telah menjadi semarak di berbagai negeri dewasa ini. Aku kabarkan berita gembira mengenai Al-Mahdi yang diutus Allah ke tengah umatku. Ketika banyak terjadi perselisihan antar manusia dan gempa-gempa, ia akan penuhi bumi dengan keadilan dan kejujuran, sebagaimana sebelumnya dipenuhi dengan kesewenang-wenangan dan kezaliman. Hadis riwayat Ahmad. Hadis berikut ini bahkan memberikan kita gambaran bahwa kedatangan Imam Mahdi akan disertai 3 peristiwa penting. Pertama, perselisihan berkepanjangan sesudah kematian seorang pemimpin. Kedua, dibaiatnya seorang lelaki atau Imam Mahdi secara paksa di depan Ka'bah. Ketiga, terbenamnya pasukan yang ditugaskan untuk menangkap Imam Mahdi dan orang-orang yang berbaiat kepadanya. Allah benamkan seluruh pasukan itu, kecuali disisakan 1 atau 2 orang untuk melaporkan kepada penguasa zalim yang memberikan mereka perintah untuk menangkap Imam Mahdi.
akan terjadi perselisihan setelah wafatnya seorang pemimpin. Maka keluarlah seorang laki-laki dari penduduk Madinah mencari perlindungan ke Mekah. Lalu datanglah kepada lelaki ini beberapa orang dari penduduk Mekah. Lalu mereka membaiat Imam Mahdi secara paksa. Maka ia dibaiat di antara rukun dengan makam Ibrahim atau di depan Ka'bah. Kemudian diutuslah pasukan manusia dari penduduk Syam. Maka akan dibenamkan di sebuah daerah bernama Al-Baida yang berada di antara Mekah dan Madinah. Hadis riwayat Abu Daud. Saudaraku, sebagian pengamat tanda-tanda akhir zaman beranggapan bahwa indikasi yang pertama telah terjadi, yaitu perselisihan dan kekacauan yang timbul sesudah wafatnya seorang pemimpin. Siapakah pemimpin yang telah wafat itu? Sebagian berspekulasi bahwa yang dimaksud adalah Saddam Hussein atau Raja Abdullah. Karena semenjak kematiannya, negeri Irak berada dalam kekacauan berkepanjangan. Wallahu a'lam bishawab. Nah pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.